Suami terakhir. Bab 6501 Bab 6505 Bab 6505. Sementara cemas, Daryl jelas merasa bahwa ratu di belakangnya semakin panas dan panas, seolah-olah sedang terbakar. Itu benar, ratu baru saja diberi makan obat secara paksa oleh Nuliha, dan pil obat sudah mulai bereaksi di tubuhnya. Oh. Namun, Daryl tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia berpikir bahwa ratu terluka saat ini, jadi dia segera menepuk dahinya, bersembunyi di sudut dinding, menurunkan ratu, dan dengan cepat menyelesaikan titik akupuntur untuknya. Bagaimana keadaanmu? Daryl tidak bisa menahan diri untuk bertanya saat dia membuka kunci titik akupuntur. Pada saat ini, ratu sangat tidak nyaman, karena serangan obat, seluruh tubuhnya sangat lemah, dan dia tidak bisa berbicara sama sekali, jadi dia mengangguk. Melihat bahwa dia baik-baik saja, Daryl menghela nafas lega. Memikirkan situasi saat ini, dia menjadi cemas lagi. Oh, ada tentara yang mengejar di sekitar, dan tidak ada tempat untuk bersembunyi. Mendengar ini, sang ratu melihat sekeliling, lalu mengangkat tangan gioknya, dan berkata dengan lemah. Ada pertigaan di jalan di depan. Kamu bisa memasuki istana emas. Sebagai seorang ratu, dia sangat akrab dengan lingkungan sekitar istana, dan segera membantu Daryl menunjukkan jalan. Bagus. Pada saat ini, Daryl sangat bersemangat sehingga dia hampir lupa bahwa wanita ini adalah ratu. Dia akrab dengan lingkungan di sini, jadi apakah dia takut dia tidak bisa pergi? Memikirkan hal itu, Daryl berkata kepada ratu. Bisakah ratu berjalan? Saya. Pada saat ini, tubuh ratu panas, seluruh tubuhnya lemas, dan dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Ketika dia mendengar pertanyaan Daryl, dia bahkan lebih malu. Setelah hanya satu kata, dia tidak bisa melanjutkan. Melihat adegan ini, Daryl tidak nyaman untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan, dan segera tiba. Jangan tersinggung. Suara itu jatuh, Daryl membawa ratu lagi, dan dengan cepat bergegas ke arah yang ditunjukkan oleh ratu. Segera, Daryl membawa ratu ke gerbang. Terus maju 100 langkah, dan kamu akan berada di luar tembok istana emas. Pada saat ini, ratu berkata dengan lembut. Setelah tiba, di bawah pohon ketiga di sebelah kanan, ada jebakan tersembunyi, buka jebakan itu dan Anda dapat memasuki jalan rahasia untuk menghindarinya. Karena dipegang oleh Daryl, sang ratu sangat pemalu, jadi ketika membicarakan hal ini, dia menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap Daryl sama sekali. Jalan rahasia. Mendengar ini, Daryl tercengang. Pada saat ini, sang ratu melanjutkan. Jalan rahasia awalnya dibangun ketika Aula Emas dibangun, dan disediakan untuk pelarian di masa depan. Hanya Raja Han dan saya yang tahu tentang seluruh istana kerajaan. Saya mengerti. Daryl tiba-tiba mengangguk, dan tanpa ragu-ragu, dia membawa ratu keluar tembok istana dengan cepat, dan kemudian menemukan pohon ketiga di sebelah kanan. Daryl meraba-raba mekanisme dan segera membukanya. Kacaca. Dia mendengar sedikit getaran, dan sebuah lorong tersembunyi muncul di bawah tembok istana. Daryl tidak banyak berpikir, dia dengan cepat masuk dengan ratu di tangannya, dan kemudian menutup pintu masuknya. Begitu pintu masuk ke jalan rahasia ditutup, sekelompok tentara yang mengejar dengan cepat lewat. Untuk sesaat, Daryl menghela nafas lega, dan hati yang telah menggantung sepanjang waktu akhirnya jatuh ke tanah. Sial, akhirnya selamat. Setelah itu, Daryl melihat jalan rahasia di depannya, dan melihat bahwa jalan rahasia itu gelap, dan dia tidak tahu berapa lama itu. Kamu. Pada saat ini, ratu bertanya dengan lemah. Bisakah kamu menurunkan saya dulu? Ketika dia berbicara, ratu terlalu malu untuk mengatakan bahwa dia adalah seorang ratu, tetapi dipeluk oleh pria ini sepanjang jalan, itu benar-benar keterlaluan. Namun, bagaimanapun juga, orang ini adalah dermawannya, jadi sang ratu hanya malu dan malu, sama sekali tidak puas. Mendengar ini, Daryl bereaksi,
dan sangat malu pada saat itu, dan dengan cepat menurunkannya. Maaf, aku tidak sopan. Tolong Ratu jangan salahkan saya. Setelah mengatakan itu, Daryl melihat ke lorong rahasia seperti labirin di depannya, berpikir diam-diam di dalam hatinya. Benar-benar tidak beruntung hari ini. 1 jam yang lalu, saya baru saja meninggalkan kamar putri, tetapi saya berputar-putar, dan sekarang saya telah kembali ke jalan rahasia di bawah kamar tidur. Bergumam dalam hatinya, Daryl melihat jalan rahasia dan bertanya. Maaf, Ratu, bisakah jalan rahasia ini menuju ke luar istana? Namun, Ratu saat ini, kekuatan obat di tubuhnya telah sepenuhnya menyerang, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk merespons sama sekali. Daryl ingin bertanya lagi, tetapi pada saat ini, Ratu tidak bisa menahannya sama sekali, dan mengerang pelan. Bab 6502. Mendengar suara ini, Daryl segera menoleh untuk melihat, dan ketika dia melihatnya, dia tidak bisa menahan nafas, dan seluruh tubuhnya tercengang. Dia melihat bahwa Ratu meringkuk di sana, dan lekukan menawan di bawah rok panjang menjulang, berkeringat di sekujur tubuhnya. Wajahnya yang cantik sangat merah, alisnya terkunci rapat, dia tampak sangat kesakitan, dan dia sangat menawan. Oh, Ratu ini pasti telah minum obat, tidak heran tubuhnya sangat panas sebelumnya. Daryl telah melalui sungai dan danau untuk waktu yang lama, dan dia segera mengerti apa yang terjadi. Dia dengan cepat melangkah maju dan berkata, Ratu, jangan panik, aku. Namun, sebelum dia selesai berbicara, Ratu melihat matanya bingung, dan tiba-tiba mengulurkan lengan gioknya dan memeluk Daryl dengan erat. Ya, saat ini, kekuatan obat tubuh Ratu telah benar-benar menyerang, pikirannya bingung, dan seluruh tubuhnya benar-benar kehilangan akal. Ratu, tenanglah. Dipeluk secara tiba-tiba, Daryl hanya merasakan otaknya berdengung, tapi dia dengan cepat bereaksi dan berbicara untuk mencegah sang ratu, sambil mencoba membebaskan diri. Namun, kekuatan Daryl belum pulih. Dia menyerang Nuliha barusan, mencoba yang terbaik, dan kemudian melarikan diri dengan ratu sepanjang jalan. Pada saat ini, dia hampir kelelahan. Dia dipeluk oleh ratu, dan dia tidak bisa membebaskan diri sama sekali. Ratu. Untuk sementara, Daryl tercengang, dan berbicara lagi, mencoba membangunkan Ratu. Jangan impulsif, tenang. Tepat sebelum kata-kata itu selesai, sang Ratu tiba-tiba datang dan mencium Daryl dengan bibir merahnya. Pada saat ini, sang Ratu merasa seluruh tubuhnya akan terbakar. Puff. Detik berikutnya, tanpa menunggu Daryl untuk terus mencegahnya, Ratu benar-benar kehilangan akal sehatnya dan berguling ke jalan rahasia dengan Daryl di tangannya. Ratu. Daryl tidak sabar dan ingin membebaskan diri, tetapi pada saat ini, Ratu telah merobek pakaiannya. Pada saat ini, wajah Ratu memerah, pikirannya kosong, dia menggigit bibirnya dan perlahan duduk. Oh! Bisikan, bergema di lorong rahasia. Di sisi lain, di luar kamar tidur Putri Karissa. Pertempuran sengit antara Scarlet dan Tobias berlanjut. Klang, klang. Sosok keduanya terus bergerak maju mundur, pedang meledak menjadi semburan emas, dan mereka bertarung puluhan putaran dalam sekejap mata, tetapi tidak ada yang bisa melakukan apapun. Melihat adegan ini, para penjaga di sekitar juga cemas. Akhirnya, seorang kapten penjaga mengumpulkan keberaniannya, mengeluarkan pisau panjang, dan menyerang dari belakang. Perhatian Tobias tertuju pada Scarlet, tidak dapat menghindar sama sekali, dan bahunya ditebas dengan parah oleh pisau. Puff! Dalam sekejap, darah disemprotkan, Tobias menahan rasa sakit dan memelototi kapten penjaga. Tikus yang berani menyerang dari belakang, mencari kematian. Begitu kata-kata itu jatuh, Tobias menamparkan secepat kilat, mengenai jantung kapten. Kapten penjaga melolong tragis, dan langsung terguncang oleh keterkejutan, terbang puluhan meter jauhnya, dan akhirnya menabrak kolom di luar istana dan meluncur dengan lembut.
Telapak tangan ini langsung menghancurkan semua tulang rusuknya dan menghancurkan hatinya, tetapi saat dia akan mati, kapten penjaga tidak lupa berteriak. Dia sudah terluka, jangan takut. Ayo bantu penjaga Ni membunuhnya bersama. Membunuh. Melihat kematian tragis kapten, para penjaga di sekitarnya terkejut. Setelah mendengar kata-katanya, mereka semua mengumpulkan keberanian mereka, melolong, dan bergegas. Sial. Menghadapi situasi ini, Tobias sangat marah, melambaikan pedang panjangnya dan berteriak. Jika kamu ingin mati, ayolah. Ketika kata-kata itu jatuh, pedang panjang Tobias mengeluarkan cahaya dingin dan menusuk beberapa penjaga. Puff. Namun, saat menikam beberapa penjaga, Tobias juga menderita beberapa luka tusuk. Pada saat ini, Scarlet menemukan kesempatan, mengangkat tangan gioknya, dan menamparkan punggung Tobias dengan telapak tangan. Bam! Mendengar suara yang membosankan, Tobias terhuyung mundur, wajahnya menjadi pucat, dan dia tidak bisa menyembunyikan kelemahannya. Melihat semakin banyak penjaga di sekitar, Tobias tahu bahwa pembunuhan hari ini pasti gagal, dan segera menatap Putri Karissa di kamar tidur dengan enggan, melambaikan pedang panjang dengan panik, dan bayangan pedang meledak. Pada saat beberapa bayangan pedang mengembun, udara di sekitarnya tiba-tiba terkoyak, dan kekuatannya sangat kuat. Wus! Mengambil kesempatan ini, Tobias naik ke langit dan menuju ke langit malam di kejauhan. Bab 6503. Mau lari. Scarlet mengeluarkan suara lembut, mengepalkan pedangnya erat-erat, dan mengejarnya. Dalam sekejap mata, kedua sosok itu menghilang ke dalam kegelapan yang luas. Di sisi lain, di jalan rahasia. Saya tidak tahu berapa lama, kekuatan obat pada ratu akhirnya menghilang, dia jatuh dengan lembut ke samping, dan tertidur. Daryl duduk di sebelahnya, suasana hatinya sangat rumit. Sayang sekali, saya berpikir untuk pergi dari sini, tetapi entah bagaimana saya memiliki hubungan dengan ratu. Merasa tertekan di dalam hatinya, Daryl tiba-tiba merasakan niat membunuh datang dari samping. Kamu. Daryl tidak tahu kapan ratu bangun. Pada saat ini, masih ada sedikit rona merah di wajah cantiknya, dan matanya tertuju pada Daryl, dengan rasa malu dan niat membunuh yang tak ada habisnya. Merasakan tatapan ratu, Daryl terkejut, tapi segera menjadi tenang. Apa yang terjadi barusan adalah inisiatif ratu. Mengapa saya harus panik? Kamu pencuri, kamu. Akhirnya, sang ratu menggigit bibirnya dengan erat, matanya penuh rasa malu dan marah, dan berkata dengan dingin. Kamu menghancurkan kepolosanku, aku akan membunuhmu. Pada saat ini, kebencian yang tak terkatakan di hati sang ratu. Dia pikir dia telah melarikan diri dari cengkeraman Nuliha, tetapi dia tidak berharap bahwa dia akan dikotori oleh pria aneh ini pada akhirnya. Ratu orang Hu yang bermartabat kehilangan kesuciannya seperti ini, yang bahkan lebih tidak nyaman daripada membunuhnya. Ratu. Merasakan kemarahan ratu, Daryl tersenyum pahit dan berkata perlahan. Apakah Anda lupa bahwa obat di tubuh Anda yang mengambil inisiatif untuk melakukannya? Pada saat itu, saya mengecilkan hati Anda, tetapi Anda tidak mendengarkan sama sekali. Lagi pula, aku menyelamatkanmu dari Nuliha sebelumnya, yang bisa dianggap menyelamatkan hidupmu. Jika kamu ingin membunuhku sekarang, apakah itu balas dendam atas kebaikanku? Ketika dia berbicara, Daryl tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah pada ratu, mengagumi diam-diam di dalam hatinya. Saya harus mengatakan bahwa ratu ini layak menjadi wanita Raja Han, dia benar-benar hebat, sosok dan penampilannya sempurna. Kamu. Mendengar ini, sang ratu sangat marah, tetapi dia tidak memiliki apapun untuk disangkal. Karena Daryl mengatakannya dengan baik, situasi barusan memang inisiatifnya sendiri. Hanya saja tubuh Raja Han belum dingin, tetapi dia tidak bisa menjaga kesuciannya. Dan sekarang Istana Emas dikontrol ketat oleh Nuliha, bagaimana saya bisa membalikkan keadaan sebagai seorang wanita? Lebih baik mati. Memikirkannya, wajah ratu menunjukkan sedikit tekad,
dan kemudian dia berpikir untuk memukul dinding batu di sebelahnya. Persetan. Melihat situasi ini, Daryl terkejut, dan dengan cepat meraih ratu dan menghentikannya. Bagaimana mungkin ratu bunuh diri seperti ini? Daryl sangat emosional ketika dia berbicara. Tanpa diduga, ratu ini tampaknya lemah, tetapi karakternya sangat kuat. Kamu. Sang ratu sangat malu sehingga dia berjuang dan berkata, "Kamu biarkan aku pergi. Aku tidak bersalah dan dipermalukan olehmu, dan tidak ada artinya untuk hidup." Saat dia berbicara, air mata tidak bisa menahan diri untuk mengalir. Mendengar ini, suasana hati Daryl menjadi rumit, dia menghela nafas diam-diam, dan menghibur. Ratu benar-benar ingin mati. Bisakah ratu memikirkan Putri Karissa? Dia baru saja kembali ke istana, dan dia akan dibunuh. Jika kamu mati, apakah kamu ingin dia menghadapi serigala kaya seperti Nuliha sendirian? Karissa. Mendengar ini, ratu bergidik dan langsung tenang. Ya, jika saya mati, apa yang harus dilakukan Karissa? Meskipun dia bukan darah dagingku, dia seperti milikku sendiri. Detik berikutnya, sang ratu menatap Daryl dari dekat. Bukankah Karissa dikendalikan oleh Nuliha? Juga, bagaimana kamu tahu dia akan dibunuh? Ketika bertanya, mata ratu penuh dengan urgensi. Hah? Daryl menghela nafas panjang dan berkata perlahan. Sejujurnya, aku melarikan diri dari kamar putri sebelumnya. Setelah berbicara, Daryl menjelaskan bagaimana dia ditangkap oleh Nuliha, bagaimana dia membawanya ke orang-orang Hu, dan pengalaman dari beberapa hari terakhir dijelaskan secara rinci. Omong-omong, Daryl ingin menyembunyikannya, tetapi dia baru saja menodai kesucian ratu. Meskipun itu adalah kehilangan yang tidak disengaja, dia merasa sedikit bersalah. Lebih penting lagi, sekarang Putri Karissa sendirian, dia dapat terus membantu ratu. Itu dia. Bajingan Nuliha itu sebenarnya berbohong padaku dan mengatakan bahwa dia telah mengendalikan Karissa. Mengetahui situasinya, sang ratu sangat marah, dan kemudian memandang Daryl dengan cara yang rumit. Aku tidak menyangka bahwa kamu juga ditangkap oleh Nuliha. Daryl mengangguk dan bertanya. Karena jalan rahasia ini mengarah ke bagian dalam Istana Emas, itu juga harus terhubung keluar istana kerajaan. Tolong juga minta ratu untuk menunjukkan jalan dan biarkan aku pergi. Bab 6504. Pada saat ini, ratu menggigit bibirnya dengan ringan, ragu-ragu sejenak di dalam hatinya, dan berkata, "Oke." Setelah itu, dia mengatakan jalan keluar dari Istana Emas. "Terima kasih ratu." Daryl berterima kasih. Wajah halus sang ratu tidak berfluktuasi sama sekali, dan berkata dengan ringan, "Saya harap Anda bisa tutup mulut tentang apa yang baru saja terjadi. Jika saya tahu bahwa Anda menyebarkan berita di luar, saya pasti akan mengirim seseorang untuk memburu Anda sampai ke ujung bumi." Mendengar ini, Daryl tertegun sejenak, lalu tersenyum pahit. "Ratu, jangan khawatir. Jika saya memberitahukan apa yang terjadi barusan, perutku pasti busuk. Ratu ini sangat menarik. Tetapi saya harus mengatakan bahwa wanita seperti itu juga layak dikagumi." Setelah itu, Daryl mengucapkan selamat tinggal kepada ratu, dan berjalan di sepanjang jalan rahasia ke arah jalan keluar Istana Emas. 10 menit kemudian, Daryl akhirnya berjalan keluar dari jalan rahasia, dan melihat lereng bukit di belakang Ola Emas di depannya, dia segera mengambil napas dalam-dalam. Brengsek, akhirnya keluar. Dengan emosi, Daryl mengenali daerah sekitarnya dan berjalan menuju dinasti Dayan. Tepat setelah berjalan beberapa ratus meter, ketika dia mencapai hutan, Daryl mendengar dua aura datang dari belakangnya, dan kemudian dia melihat dua sosok datang dengan tergesa-gesa. Astaga, kenapa wanita ini? Melalui cahaya bulan, Daryl dapat dengan jelas melihat bahwa ada dua orang, seorang pria dan seorang wanita. Wanita itu memiliki sosok yang anggun, itu adalah Scarlet, sementara pria itu berpakaian hitam dan memiliki aura yang kuat, itu adalah Tobias. Setelah melihat Scarlet, mata Daryl tertuju pada Tobias,
dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Mungkinkah pria ini adalah pembunuh yang membunuh sang putri? Tepat ketika Daryl memikirkannya, Tobias dan Scarlett mendarat di hutan dan saling memandang dengan dingin. Melihat ini, Daryl dengan cepat bersembunyi di balik pohon dan diam-diam mengamati. Pada saat ini, Tobias memandang Scarlett dengan mata dingin dan berkata, "Siapa kamu? Kenapa kamu mengejar dengan cermat? Apakah kamu tidak takut mati?" Ketika dia berbicara, Tobias sangat marah. "Saya pikir saya bisa berhasil membunuh sang putri malam ini, tetapi saya tidak berharap bahwa jika saya gagal, saya dikejar oleh seorang wanita, yang benar-benar mempermalukan komandan tentara kekaisaran." Hah? Dihadapkan dengan pertanyaan itu, Scarlett menghela nafas panjang, wajahnya yang lembut penuh dengan embun beku. "Saya hanya pengawal pribadi di sisi sang putri. Anda ingin membunuh sang putri, dan Anda bertindak dengan berani. Saya bersumpah untuk menangkap Anda." Suaranya lembut dan manis, tapi tidak dipertanyakan lagi. Hahaha. Mendengar ini, Tobias tidak bisa menahan tawa ke langit. "Teman sekelas perempuan berani menangkapku, oke, aku ingin melihat seberapa mampu kamu sebagai pengawal." Setelah mengatakan itu, Tobias berdiri dengan bangga, dengan penghinaan di matanya. "Kamu seorang wanita, aku akan membiarkanmu bergerak dulu." Pada saat ini, Tobias memiliki ekspresi arogan di wajahnya, tetapi matanya bersinar dengan kompleksitas. Dia dikepung oleh penjaga di kamar sebelahnya, dan dia menderita beberapa luka tusuk di tubuhnya, dan dia masih berdarah. Dalam hal ini, kekuatan Tobias tidak sebaik sebelumnya, dan dia bukan lagi lawan Scarlett dalam bertarung sendirian. Saat ini, dia berpura-pura dingin dan arogan, hanya untuk memprovokasi Scarlett. "Anda harus tahu bahwa Master Duel adalah hal yang paling tabu untuk tidak sabaran, pasti ada kekurangannya." Scarlett masih muda, merasakan arogansi Tobias, tubuhnya yang lembut bergetar karena marah. "Pencuri yang berani, kamu sudah berada di ujung jalan, dan kamu berani berbicara." Ketika kata-kata itu jatuh, Scarlett berdiri, dan pedang panjang itu langsung mengenai hati Tobias. Melihat Scarlett menyerang, Tobias berteriak, segera menghunus pedang panjangnya, dan bertarung sengit dengannya, tapi dia hanya bertahan dan tidak menyerang. Melihat adegan ini, Daryl, yang bersembunyi di balik pohon, tidak bisa menahan cemberut diam-diam. Pembunuh ini hanya bertahan dan tidak menyerang, dan dengan sengaja memprovokasi, takut ada konspirasi, dan Scarlett masih sangat muda dan tidak berpengalaman di arena, dia pasti akan menderita di masa depan. Klang, klang. Dalam sekejap mata, kedua belah pihak bertarung dengan sengit selama beberapa putaran. Tobias melihat bahwa gerakan Scarlett semakin sengit, dan mengetahui bahwa waktunya hampir habis, dia dengan sengaja mengungkapkan sebuah cacat. Kematian. Scarlett sangat ingin menangkap si pembunuh, sehingga dia bisa kembali menemui sang putri dengan cepat. Tentu saja, dia tidak akan melewatkan kesempatan saat ini. Pada saat itu, dia mendengus dan menusukkan pedang panjang ke arahnya dengan cepat. Bab 6505. Ini buruk. Melihat adegan ini, Daryl diam-diam terkejut. Scarlett sangat ingin cepat sukses. Dia takut dia ingin mendapatkan jalan pihak lain. Pada saat itu, dia ingin mengingatkannya, tapi sudah terlambat. Hehehe. Pada saat ini, Tobias tersenyum dingin dan dengan cepat menghindari pedang Scarlett, lalu dengan cepat berputar di belakangnya, dengan cepat mengangkat tangannya, dan menyegel titik akupuntur Scarlett. Dalam sekejap, tubuh halus Scarlett bergetar, tidak bisa bergerak sama sekali. "Kamu..." Scarlett terkejut dan marah, menatap Tobias dan berteriak. Tak tahu malu. Pada saat ini, Scarlett sangat marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa pembunuh di depannya begitu licik, dan cacatnya barusan ternyata adalah tipuan palsu, tipuan untuk memikat musuh. Tobias tersenyum dingin dan menatap Scarlett dari atas ke bawah. "Tidak tahu malu. Meskipun kamu tidak lemah, kamu tidak berpengalaman di sungai dan danau.
Kamu harus tahu bahwa tentara tidak takut akan penipuan. Mendengar ini, Scarlet sangat marah, tetapi dia tidak bisa berkata apa-apa untuk membantah. Lagi pula, itu memang terlalu ringan dari musuh barusan, dan dia dikekang oleh lawan. Melihat ini, Daryl tidak bisa menahan nafas dan menggelengkan kepalanya. Daryl menghela nafas sangat rendah, tetapi Tobias masih bisa mendengarnya dengan jelas. Via menoleh dengan cepat, mengunci pohon tempat Daryl bersembunyi, dan berteriak dengan marah. Siapa? Persetan. Daryl terkejut, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia berbalik dan lari. Pada saat ini, kekuatannya belum pulih, dan itu sama sekali bukan lawan Tobias. Lari. Tobias mendengus dingin, sosoknya meledak dan dengan cepat mengejarnya. Seseorang. Pada saat ini, Scarlet juga tercengang, tetapi malam itu gelap, dan hanya sosok kabur Daryl yang bisa dilihat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, Tobias datang lebih dulu dan berhenti di depan Daryl. Pada saat itu, dia dengan cepat menyegel acu poin Daryl. Namun, Daryl adalah sage mendalam 9 surga, dan dia dilindungi oleh teratai merah Dharma Karma, dan teknik akupuntur Tobias tidak berpengaruh sama sekali. Oh, orang ini agak aneh. Pada saat ini, Tobias bergumam di dalam hatinya. Orang ini tidak memiliki kekuatan sama sekali, tetapi dia tidak bisa disegel akupunturnya. Ini menakjubkan. Berpikir pada dirinya sendiri, Tobias mengeluarkan pedang panjangnya, meletakkannya langsung di leher Daryl dan berkata dengan dingin. Siapa kamu? Mengapa kamu bersembunyi di balik pohon? Cepat dan jelaskan dengan jujur, atau kamu akan dipotong. Jangan impulsif, Yang Mulia. Merasakan dinginnya pedang di lehernya, Daryl tidak panik sama sekali, dan dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, Aku baru saja lewat, tidak ada niat jahat. Saat dia berbicara, pikiran Daryl dengan cepat berubah, memikirkan tindakan balasan. Bagaimana melakukan? Pembunuh ini sangat kuat, dan saya belum memulihkan kekuatan, dan saya tidak bisa mengalahkannya sama sekali. Lewat. Mendengar jawaban ini, Tobias mencibir. Di tengah malam, apa yang kamu lakukan sendirian di hutan belantara yang sunyi ini? Apakah kamu pikir aku anak berusia 3 tahun yang begitu mudah untuk ditipu? Ketika suara itu jatuh, Tobias mengayunkan pedang panjangnya dan hendak memotongnya. Daryl secara naluriah ingin menghindar, tetapi sesuatu jatuh dari tubuhnya. Oh! Melihat ini, Tobias tertegun sejenak, lalu menyingkirkan pedang panjangnya dan menatap Daryl dengan tatapan membara. Siapa kamu? Dengan mengatakan itu, Tobias mengambil benda itu dan terus bertanya. Dari mana kamu mendapatkan cincin giok ini? Ketika bertanya, mata Tobias berkedip dan dia mencoba yang terbaik untuk menahan kegembiraannya. Sebagai panglima tentara kekaisaran, dia bisa melihat sekilas bahwa cincin giok yang jatuh dari tubuh Daryl adalah milik kerajaan. Ada sosok naga dan phoenix di cincin batu giok, dan ukirannya sangat indah, yang bukan sesuatu yang bisa dimiliki orang biasa. Oh! Melihat bahwa Tobias sangat bersemangat, Daryl mengerutkan kening dan berpikir. Seperti Scarlet, orang ini tidak menggunakan pedang panjang orang Hu, tetapi pedang panjang orang Dayan. Sekarang dia tahu batu giok ini, mungkinkah itu keluarga kerajaan Dayan? Berpikir pada dirinya sendiri, Daryl memutuskan untuk berjudi dan berkata dengan ringan. Ini milikku. Milikmu. Mendengar ini, Tobias mencibir. Saya pikir Anda sedang mencari kematian. Ini adalah milik istana. Bagaimana itu bisa dimiliki oleh orang seperti Anda? Bisakah Anda memberitahu saya nama Anda? Daryl menarik napas dalam-dalam dan menjawab. Namaku Daryl Darby, dan cincin giok ini diberikan kepadaku oleh Kaisar Kecil. Daryl Darby, Kaisar Kecil. Pada saat ini, ekspresi Tobias membeku sesaat, dan kemudian dia memikirkan sesuatu, menatap Daryl dengan cermat, dan sangat terkejut. Apa yang kamu katakan? Kamu, apakah namamu Daryl Darby?